Kalau Indonesia gagal menjadi Islam, wah ini bangkrut saudara. Para bandarnya ini, ya bohirnya khilafah ini bangkrut saudara. Ya kan? Wah bisa-bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Ada orang hilang, ada orang mati, ada orang siapa ya. Yusuf Kala tiba-tiba dibunuh orang, bisa loh saudara ya. Maruf Amin, karena bohir-bohirnya kan nggak puas, dibilang korupsi nanti Yusuf Kala sama si Maruf Amin. Kalau 2024 gagal ini, berarti gagal selamanya saudara. Bali Bali itu yang sudah diporak-porandakan oleh orang-orang Islam dari Jawa itu, mereka tapi enggak ya, sempat marah-marah kemarin ya, sempat ada tukang bakso di Gianyar tuh dibalikin gerobaknya ya, tukang bakso sapi itu loh, dikejar-kejar sama orang-orang ini pecalang itu, terus dibalikin gerobak bakso sapinya ya saudara ya. Terus toa yang ada masjid di Gianyar tuh, masjid toanya dicopot sama pecalang-pecalang itu ya, dicopot saudara ya. Itu ganggu itu saudara ya. Nah, tetapi ditutup-tutupi ya. Anda kan nggak banyak dengar tentang Bali ini kan. Mereka sudah mulai marah saudara ya, dengan orang-orang Islam yang dari Jawa ini, mereka sudah mulai marah. Makanya waktu kemarin mau bikin jembatan penyeberangan, ya kan, nggak mau mereka, ya, dari Banyuwangi ke Mentok itu ya, mereka nggak mau saudara, nggak mau. Nah saudara lihat, kalau Madura dikasih jembatan penyeberangan, seneng itu preman-preman Madura langsung pada keluar semua saudara ya, seneng. Wah, nah sekarang kalau Bali kasih jembatan, rugi Balinya saudara ya. Kalau Madura malah seneng karena negara Madura itu kan gersang ya kan, miskin, orang-orangnya miskin-miskin. Nah, tapi kalau orang Bali kasih jembatannya rugi. Jadi orang-orang dari Banyuwangi yang Islam kadung-kadung itu pada nyebrang, dari Ponorogo, dari itu pada nyebrang ke sana semua, di Sumenep segala macam pada nyebrang ke Bali semua saudara. Ngeri ya saudara ya, ngeri. Tertawa jam. Saudara tahu berapa banyak investasi orang-orang Islam untuk bisa mengambil alih kekuasaan dari tangan orang-orang yang Pancasilais dan nasionalis, saudara? Itu luar biasa, habis-habisan, saudara ya. Yusuf Kala, Maruf Amin, itu habis-habisan, saudara ya. Mereka investasi yang ngeri sekali untuk bisa mengambil alih kekuasaan supaya Indonesia bisa dijadikan negara secara de jure menjadi negara khilafah. Ya, mereka investasi bikin bank syariah sampai sudah bangkrut aja, pokoknya udah bangkrut aja mereka tetap bikin, saudara ya. Lihat orang-orang dakwah Islam, saudara ya, duitnya kan nggak ada semua itu kan. Wah, itu sampai orang-orang itu yang youtuber itu sampai pusing pokoknya ngelihat duit di sini sampai puluhan miliar begini. Sekarang kita udah berapa miliar ya? Oh sebentar ya, kita ini harusnya hari ini 10 ya, saya minta dulu sama Bu Lianti ya, laporan keuangan. Sebentar, benar dua. Bentar ya, berubah ya. Oke. Nah ya, supaya kita bisa ini ya. Sekarang kita laporan keuangannya hari Jumat ya, saudara ya. Sebab Senin Selasa saya kan nggak bisa live. Saya kuliah sampai malam, saudara ya. Saya kuliah sampai malam. Jadi kita nggak bisa live. Selasa, Rabu kita mulai Rabu, Kamis, Jumat ya sesi keduanya. Kemarin karena Pak Tobing sudah mempersiapkan materi, jadi saya ini ya mau pas kemarin juga saya juga lagi ketemu sama kolega saya. Jadi sudah nggak apa-apa ya Pak Tobing sekalian. Saya sampai rumah sampai tempat juga udah terlambat ya. Nah saudara, tema kita hari ini ya, bagaimana Anda lihat ya, para youtuber Islam itu gigit jari melihat donasi di tempat kita itu melimpah ruah, saudara ya. Sehingga kita bisa nolong, bukan cuma kasih makan orang, kita punya ambulan, kita bakso setiap minggu, hampir tiap minggu ya, bukan tiap minggu, hampir tiap minggu. Kita juga
punya penginjilan ya, kita punya beberapa pos penginjilan yang kita support ratusan juta ya, saldonya juga ratusan juta. Kita juga punya ruang tolong menolong. Sekarang kita sudah mulai list ulang ya, komunitas kita siapa saja yang perlu ditolong. Wah, luar biasa saudara ya. Ngeri, komunitas kita ini komunitas yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sayang saudara ya, sayang 1000 sayang. Itu seperti doa Abraham untuk Sodom dan Gomora. Kalau ada 10 orang saja, ternyata hanya kita saudara ya, tentu saja Anda akan diselamatkan, jangan khawatir. Seperti Lot Lot dan keluarganya selamat dari Sodom dan Gomora. Ya, orang-orang yang setia dengan komunitas ini, yang orang-orang yang rajin melakukan firman Tuhan, ya juga gereja-gereja lain yang sama-sama taat. Kalau nggak taat ya akan dihancurkan juga, ya. Oh, Indonesia ini mendekati masa-masa penghancuran, saudara ya. Jangan khawatir, saudara ya. Luar biasa, Indonesia dekat masa penghancuran. Ya, 2024 Indonesia Islam ini gigit jari semua. Udah investasi, apa yang diharap-harap? Papua. Ya, mereka ngarep-ngarep Papua. Ya, di mana susu dan madu ada di sana. Tetapi rakyatnya dimiskinkan oleh pemerintah, makanya Papuanya meronta, nggak tahan, saudara. Ya kan? 70 tahun mereka masih kelaparan loh hari ini. Kelaparan di tanah yang penuh dengan susu dan madu loh. Anda jangan bilang Papua itu gersang kayak kayak daerah Sumbawa, saudara ya. Gersang kayak Arab Saudi, gersang kayak Sumatera yang cuman isinya cuman hutan sawit doang, udah rusak hutannya. Papua itu subur sekali, saudara ya. Tanahnya itu hitam, saudara ya. Subur, humus. Tanahnya itu subur, saudara ya. Rakyat itu cuma masuk hutan aja bisa makan. Makanya bisa ada kemiskinan yang luar biasa dan kelaparan itu karena tersistematis, dibuat miskin. Itulah sebabnya rakyat Papua minta merdeka. Ya. Bukan saya berarti, saya ingin Papua merdeka. Oh, saudara, daripada Papua dimiskinkan oleh Ibu Pertiwi, saudara, ya dimakan oleh Ibu Pertiwi, yang mendingan saya fasilitasi, saudara. Kalau perlu saya fasilitasi, ya kan? Apalagi melihat tahun ini begitu rupa, coba gereja-gereja ditutup. Begitu nanti 2024 mereka berkuasa, apa nanti gereja-gereja di Papua bisa dibakar semua nanti, saudara? Oh, jangan ngomong enggak, saudara ya. Mereka kejam, saudara. Mendingan Papua merdeka dulu, saudara. Cepat-cepat merdeka. Ya, 2024 saya janji sama Markus Haluk ya. Saya janji sama Markus Haluk, 2024 Indonesia tidak bertobat, kita merdekakan Papua. Serius, saudara ya. 2024 Indonesia tidak bertobat, kita merdekakan Papua. Kalau perlu kita deklarasi Papua merdeka dari Den Haag, saudara. Serius ya, kita nggak main-main, saudara ya. Saya sudah dikasih beberapa channel ya. Wah, nanti Pak Ponto sama Pak Toping pusing. Iya, pusing, saudara ya. Tetapi nggak ada urusannya kan. Saya kan bukan warga negara Indonesia, ya kan. Pak Ponto, Pak Toping berjuang sesuai dengan kapasitas mereka. Saya berjuang dengan kapasitas saya. Pak Ponto, Pak Toping punya kepentingan untuk menegakkan Pancasila. Saya punya kepentingan untuk menjaga domba-domba ya dari penyesatan Islam dan dari kecurangan-kecurangan politik para politikus Islam ini, saudara. Kita semua masing-masing di tempat ini punya tujuan masing-masing. Ya, tetapi kita sebenarnya punya misi yang sama, yaitu apa? Supaya Pancasila itu benar-benar ada di Indonesia. Tapi kalau Pancasila itu benar-benar dilakukan di Indonesia, Papua tidak perlu merdeka, saudara. Rugi. Papua sendiri berat, saudara, kalau merdeka. Ya, walaupun punya uang, tapi itu sudah, udah tidak karu-karuan, saudara. Tetapi kalau terpaksa, ya, terjadi Islamisasi, kayak di Mentawai ini kan Islamisasi tersistematis, ya kan? Ya, mendingan merdeka, ya. Bukan karena Islamnya, saudara, bukan karena anti agama Islam, tapi karena politik Islam ini, ya, yang memperdaya dan rakyat Indonesia. Mendingan Papua merdeka, Mentawai merdeka, Sangihe merdeka, Bali merdeka. Saya juga nggak ngerti ya, kenapa Bali itu yang sudah diporak-porandakan oleh orang-orang Islam dari Jawa itu, mereka, tapi nggak sempat marah-marah kemarin ya.
sempat ada tukang bakso di Gianyar tuh dibalikin gerobaknya ya, tukang bakso sapi itu loh, dikejar-kejar sama orang-orang ini apa pecalang itu, terus dibalikin gerobak bakso sapinya ya saudara ya. Terus toa yang ada masjid di Gianyar tuh, masjid toanya dicopot sama pecalang-pecalang itu ya, dicopot saudara ya. Itu ganggu itu saudara ya. Nah, tetapi ditutup-tutupi ya. Anda kan nggak banyak dengar tentang Bali ini kan. Mereka sudah mulai marah saudara ya dengan orang-orang Islam yang dari Jawa ini. Mereka sudah mulai marah. Makanya waktu kemarin mau bikin jembatan penyeberangan, ya kan, nggak mau mereka, ya, dari Banyuwangi ke Mentok itu ya, mereka nggak mau saudara, nggak mau. Nah saudara lihat, kalau Madura dikasih jembatan penyeberangan seneng itu, preman-preman Madura langsung pada keluar semua saudara ya, seneng, wah. Nah sekarang kalau Bali kasih jembatan rugi Balinya saudara ya. Kalau Madura malah seneng karena negara Madura itu kan gersang ya kan, miskin, orang-orangnya miskin-miskin. Nah, tapi kalau orang Bali kasih jembatannya rugi. Jadi orang-orang dari Banyuwangi yang Islam-Islam kadun-kadun itu pada nyebrang dari Ponorogo, dari itu pada nyebrang ke sana semua, di Sumenep segala macam pada nyebrang ke Bali semua saudara. Ngeri ya saudara ya, ngeri. Nah, coba kalau Indonesia gagal menjadi Islam, wah ini bangkrut saudara. Para bandarnya ini, ya bohirnya khilafah ini bangkrut saudara. Ya kan? Wah bisa-bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Ada orang hilang, ada orang mati, ada orang siapa ya. Yusuf Kala tiba-tiba dibunuh orang, bisa loh saudara ya. Maruf Amin, karena bohir-bohirnya kan nggak puas, dibilang korupsi nanti Yusuf Kala sama si Maruf Amin. Kalau 2024 gagal ini berarti gagal selamanya saudara. Kalau 2024 gagal ini gagal selamanya. Ya karena ini adalah pertempuran habis-habisan. Ya, apalagi kalau 2024 mereka ambil alih, Papua lepas. Ya, ya mereka gigit jari karena uangnya semua dari Papua. Kalau Papua lepas tuh gigit jari saudara ya. Islam ini gigit jari. Kalau Indonesia 2024 bubar, Islam gigit jari saudara. Ya, jadi bodoh Anda kalau tidak mau Papua lepas dari Indonesia ya. Bodoh. Gereja-gereja tidak mau Papua lepas dari Indonesia, bodoh. Anda akan sulit ketika sudah diislamkan secara sistematis, Anda mau mengembalikannya susah. Siapa yang mau ngurusin Papua? Nggak ada. Ya karena saya sebagai seorang bala ya, saya berpikirnya kan seperti itu tentang iman. Tetapi sebagai kalau Pak Tobing Pak Ponto sebagai negarawan, mereka berpikirnya adalah bagaimana ideologi itu ditegakkan. Kalau saya mah sudah nggak masalah, mau jadi Islam pun nggak apa-apa, yang penting bubar, ya kan? Kalau bubar, ya malah nanti banyak yang jadi Kristen. Kalau Indonesia bubar, maka banyak orang jadi Kristen, karena mereka merasakan sesungguhnya kekejaman Islam itu seperti apa. Sekarang ini masih ketutup-tutup ya, masih nggak ketahuan. Tetapi begitu Minahasa berdiri negara sendiri, ya kan, apa namanya, Maluku berdiri sendiri, Papua berdiri sendiri, Bali berdiri sendiri, ya, maka orang-orang Islam ini akan melihat ya betapa kejamnya agama mereka, karena mereka hidup di dalam syariah Islam, wah nggak tahan saudara mereka. Waduh, nggak bisa pakai bikini, nggak bisa pakai bikini. Ya pokoknya pusing saudara ya. Alat musik dibantingin, nanti ada bocil dikawinin, waduh ada menantu bisa dikawinin, nanti ada apa namanya istrimu nyusuin tetanggamu, pusing saudara. Nanti kamu dipukul sama suamimu, ya anak perempuanmu dipukuli sama suaminya nanti saudara. Nah itu dalam hukum Islam. Makanya nanti akhirnya banyak yang bertobat ketika negara Indonesia ini bubar, malah banyak yang bertobat. Malah kemudian dengan banyak yang bertobat malah jadi makmur. Lucu ya? Itu yang terjadi saudara. Serem ya saudara ya. Karena ada penuaian berdarah. Karena gerejanya nggak bertobat. Gerejanya hedonisme. Ya gerejanya hedonisme, nggak urusan dengan rakyat jelata. Gerejanya tidak urusan dengan rakyat kecil. Serem kan? Nah, makanya ya
Eh, Saudara sangat bodoh kalau saudara masih bilang Papua harus bersatu dengan Indonesia, sekalipun mereka. Anda kan nggak ikut korban nyawa. Yang korban nyawa kan anak-anak Papua, saudara. Anda kan nggak korban nyawa demi Papua, ya kan? Anda kan nggak tahu rasanya diberondong pakai senapan punyanya yang Anda yang bayar pajak, ya, dan Anda dibayar oleh senapan yang beli dari uang pajak Anda, ya kan? Rakyat Papua kan dibunuhi oleh tentara menggunakan uang rakyat kan? Itu yang terjadi. Oh, tapi kan itu untuk membela NKRI, salah. Gundulmu peang untuk membela NKRI, untuk membela Freeport. Konfliknya Papua ini kan sebenarnya taruhannya Freeport. Taruhannya ini kan tambang emas dan uranium. Taruhannya Papua ini. Tapi kan Anda nggak sadar. Anda diperbodoh. Ya kan? Lalu gereja-gereja mantuk-mantuk aja. Kenapa gereja mantuk-mantuk saja? Soalnya gereja juga korup. Dia nggak kalah korupnya sama pejabat pemerintah. Gereja nggak kalah korupnya. Ngeri ya? Ngeri, saudara. Nah, sebentar, jangan lupa nyawer ya. Makin malam kalau nggak disawer bukunya nanti ngantuk, saudara. Nih, apalagi saya dari pagi udah. Mana tadi? Ya, kita balik lagi ya temanya kita. Ya, ini siapa dulu mau bicara nih? Saya siap-siapin banyak lagi ya nih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.